Ibadah haji adalah impian banyak orang di Indonesia. Dan jadi masalah, waiting list haji di negeri ini gila-gilaan lamanya. Di beberapa daerah, ada yang sampai 38 tahun nunggunya. Bayangin, lu daftar haji. Misal, ketika sudah mulai stabil secara finansial di umur 30-an. Bisa-bisa baru berangkat pas umur 68 tahun. Itu pun kalau masih kuat jalan tanpa tongkat. Pahit sih, tiap mau gajian ditahan gak jajan boba demi ONH, ujung-ujungnya nunggu setua Yoda. Kenapa lama? Karena kuotanya terbatas setiap tahun. Semakin banyak muslim di Indonesia, semakin panjang antrean. Jadi solusinya, ya paling kalau banyak yang murtad sih. Tiba-tiba setengah umat pindah keyakinan. Tapi itu kan nggak mungkin. Orang Indonesia mah taat semua. Yang nggak mau pindah agama biasanya cuma artis kalau mau nikah. Nah, kabar baiknya, tahun 2024, Indonesia dapat kuota tambahan 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Harusnya ini mempercepat antrean kan? Harusnya. Tapi kenyataannya, plot twist. Oknum di Kementerian Agama lihat kesempatan dalam kesempitan. Kuota ekstra ini dibagi dengan cara nyeleneh. 10.000 buat haji reguler, 10.000 buat haji khusus. Kenapa 50-50? Padahal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, jatah haji khusus atau paket plus via travel mestinya cuma 8% doang. Sisanya 92% yang reguler antri biasa. Jadi semestinya dari 20.000 tambahan, hanya sekitar 1.600 aja untuk jalur khusus. Bukan 10.000, jauh banget selisihnya. Ini udah bukan lagi terpleset aturan. Ini mah lompat indah melewati aturan. Ajaib. Yang tanda tangan kebijakan bagi kuota 50-50 ini siapa? Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Qoumas. Lewat Kepmen Agama nomor 130/2024. Gua nggak bilang dia korup ya. No. Innocent till proven guilty. KPK masih nyelidikin. Bahkan Pak Yakut sudah dipanggil KPK sebagai saksi awal Agustus 2025 kemarin. Terus KPK menjaga beliau ke luar negeri 6 bulan. Ya mungkin biar nggak ngedadak umroh kali ya, bukan kabur. KPK curiga, duit haram aliran korupsi ini ngalir berjenjang dari bawah sampai pucuk pimpinan Kemenak. Bahasa gampangnya, duitnya nyebrang tol Cikunir nih, sampai didukan nyamber ke level menteri. Dah, gitu. Gua nggak fitnah, pengacara Pak Yakut juga membantah kliennya terima uang haram itu. Mereka bilang, Allah azas praduga tak bersama dijunjung. ya benar, kita mah nunggu bukti aja. Kalau benar nggak terima, semoga nama baik pulih. Kalau benar terima, ya semoga dapat hidayah deh di jeruji. Konon nih, ada lobby-lobby dari Asosiasi Travel Haji biar jatah khusus atau ONH Plus ditambah. Ya maklum, travel haji liatnya peluang emas. Mereka bisa jual paket haji tanpa nunggu lama lebih banyak. Demand tinggi bro, banyak orang punya duit nggak sabar ngantri 30 tahun. Travel agent mikirnya, kuota nambah sama dengan kursi VIP nambah sama dengan cuan nambah. Gosip terkonfirmasi dari KPK, para travel agent nyetor biaya komitmen biar dapat jatah kuota spesial itu. Besarannya bervariasi dari 2.600 USD sampai tembus 10.000 USD per jemaah. Rupiahnya kira-kira 40 sampai 150 juta per kepala. Ini fix, udah kayak tiket konser VIP harga scalper. Bedanya, ini konser rohani di Padang Arafah. Bayangin, orang mau naik haji terpaksa bayar lagi belasan hingga ratusan juta ekstra demi berangkat lebih cepat. Hasil dari skenario itu, 10.000 orang berangkat via jalur khusus tambahan atau ONH Plus tahun 2024 kemarin nih ceritanya. Mereka tentu bayar paket mahal ke travel. Harga pasti naik karena travel udah ngeluarin duit pelicin. Mungkin ada jemaah khusus mikir, nggak apa-apalah keluar ekstra, yang penting cepat naik haji, mumpung masih kuat. Sementara di sisi lain, harusnya 10.000 orang dari antrian reguler yang udah nunggu lama, jadi gigit jari dulu. Kursinya diambil jatah orang berduit. Regulernya jalan juga 10.000, tapi mestinya kan 18.400-an yang berangkat reguler kalau 92%. Jadi belasan ribu jemaah reguler kudu nunggu setahun atau lebih lagi gara-gara jatah mereka dipotong diam-diam. Sedih nggak tuh? Lo mungkin mikir, gue belum daftar haji, ngaruhnya apa ke gue? Jangan salah, korupsi dana haji ini efeknya multi-level. Yang pertama nih ya, harusnya tambahan kuota kemarin bisa ngurangin waktu tunggu. Malah dimainin. Lumayan loh, ngurangi waktu tunggu selama setahun.
Anggap setiap tahun dapat kuota yang sama, maka setiap tahun juga akan berkurang 1 tahun waktu tunggu. Ini mah bukan lumayan lagi, ini lumayan banget. KPK bilang pembagian kuota nyeleneh 2024 kemarin jelas menyimpang dari tujuan awal. Karena pemerintah awalnya minta tambahan kuota itu untuk mempercepat antrean jemaah. Artinya, orang-orang yang harusnya dapat giliran berangkat jadi tertunda karena pemerintah rakus. Ibarat lu ngantri bakso nih ya, tiba-tiba 3 orang nyerobot dari samping, bayar lebih ke kasir. Sama kasirnya diterima lagi bayarannya. Ibaratnya kita adalah pembeli bakso di jalur normal. Kasir adalah otoritas Kementerian Agama yang mendahulukan mereka yang punya duit. Buat para pekerja yang mungkin ngedaftarin diri sendiri atau mungkin ngedaftarin orang tuanya, sekarang harus bilang sabar ya Pak, Bu, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Sedih nggak loh ngecewain orang tua gara-gara ulah oknum? Lalu dampak berikutnya adalah biaya haji jadi lebih mahal. Kenapa? Korupsi itu bikin efisiensi berkurang. Dana haji dikelola BPKH, itu idealnya diinvestasi buat subsidi biaya haji. Tapi di sini kan ada korupsi, bolong deh itu dana. Emang yang dikorupsi ya lebih ke fee gelap sih, tapi ujung-ujungnya pemerintah mungkin harus nombokin kerugian atau ngerem subsidi. Udah tahun 2024 kemarin rata-rata jemaah bayar 56 juta sendiri, karena subsidi yang 40 juta, jadi harusnya totalnya 96 jutaan. Kabarnya tahun depan bisa naik lagi karena subsidi ditekan. Artinya apa? Buat kita harus nabung lebih banyak kalau mau berangkatin orang tua. Yang tadi ya mikir harga segitu aja udah pusing, apalagi kalau naik. Korupsi ini secara nggak langsung nguras kantong rakyat juga. Uang pelicin bagi oknum sama dengan biaya tambahan bagi jemaah. Harapan gua kasus ini cepat dituntaskan KPK, biar tahu siapa dalangnya, siapa aja yang kebagian kue haram. Terus diproses hukum biar adil. Biar ada efek jerah. Biar tahun-tahun depan kalau ada kuota tambahan lagi dibagi sesuai aturan dan niat awal. Supaya yang kita yang udah sepuh bisa kebagian cepat berangkat tanpa harus nyogok sana sini. By the way, yang bayar lebih itu semoga hajinya tetap mabrur ya. Ingat, jujur itu juara. Walau antre haji lama, tetap mulia. Daripada nyogok terus kena getahnya. Peace.